Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Warung Tahsin Al Ustadz Asqalan Hafizullah Ta'ala, dan yang kami hormati para peserta daurah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takdim kami. Pertama-tama, marilah kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam, sehingga pada malam hari ini kita semua masih diizinkan berkumpul di majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar kita yang mulia, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya dan para sahabatnya, serta para tabi'in tabiatnya, dan seluruh umat yang mencintai beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir nanti. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan suratul Fatihah, yang ketiga acara inti, yang keempat doa, dan yang terakhir penutup. Sebagai awal dari seluruh rangkaian acara, mari kita bersama-sama buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya adalah pembacaan suratul Fatihah yang insya Allah akan dibacakan oleh Bunda Mukminah. Kepada Bunda Mukminah, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bunda Mukminah yang sudah membacakan suratul Fatihah. Semoga apa yang dibacakan beliau pada malam hari ini dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, kita langsung saja mulai acaranya. Kepada Ustadz Asqalan, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min syaitil a'malina. Ma yudilhala fala hadiyalah wa ma yudilhala fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma as'aluka bi annani ashiduka anta Allahus samad alladzi wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka astaghfirullah. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin.
Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana saghara. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana saghara. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana saghara. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Baik, terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir. Ahlan wa sahlan marhaba. Kembali kita akan membahas buku Imam Asy-Syafi'i part ke-8. Harus ini part terakhir ya. Apabila nanti masih ada kekurangan waktu, kita akan tambahkan harinya insya Allah ta'ala. Baik, kita masuk pada bab ro yang tebal. Kapan ro itu tafhim wa tarqiq wa tafhim wa tarqiq. Kapan ro itu bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis, dan tebal dan tipis. Maksudnya tebal tipis. Boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Nah, yang pertama, ro dibaca tebal ketika ro berharokat fathah. Ro berharokat fathah. Yang kedua, apabila fathah, ya, dengerin. Apabila fathah bertemu dengan ro yang sukun. Ya, ro yang sukun atau sukun airil. Sukun atau sukun airil. Ya, ro yang berharokat tapi disukunkan. Yang ketiga, apabila fathah bertemu dengan di sini berarti 27. 27 huruf selain huruf ya atau 27 huruf selainnya yang sukun bertemu dengan ro yang sukun atau ro yang diaridkan. Mau dia di tengah kalimat, mau Anda habis nafasnya kurang, maka dia dibaca tebal. Yang keempat adalah ro yang berharokat dhammah. Ini lumayan banyak, 8 ya yang harus kalian hafal. Yang kelima, apabila dhammah bertemu dengan ro yang sukun atau ro yang diarilkan, yang disukun palsukan. Yang keenam, perhatikan 28 huruf di sini. 28 huruf yang dhammah lalu bertemu dengan 28 huruf yang sukun, ya, 28 huruf yang sukun lalu bertemu dengan ro yang sukun atau ro yang diaridkan. Mau dia sukun asli atau ro yang diaridkan. Yang ketujuh, apabila hamzah wasol ya bertemu dengan ro yang sukun. Dan ini biasanya berada pasti bukan biasanya. Pastinya berada di awal kalimat. Contohnya irji'i. Dan yang terakhir, perhatikan ya. 28 huruf 28 huruf bertemu dengan huruf ro yang sukun, setelahnya ro sukun. Sebelum-sebelumnya ro-nya di akhir. Ini ro-nya berada di kalimat kedua atau huruf yang kedua. Huruf isti'la ya yang selain berharokat kasroh. Berarti ada berapa? 7. Isti'la. Ada 7 selain berharokat kasroh, berarti ada fathah, ada dhammah. Ada fathah dan dhammah. 6. Kita bacakan contohnya. Waja'alna sirajan wahhaja Ramadan.
Ar-Rahman. Alam naj'alil arda mihada. Wa atayna Isa ibn Maryam wal 'asr wal fajr li awwalil hasyr narullahil muqadah kullama ruziqu minha buruja allamal Qur'an fala tajida lahu waliyam mursyida khusr hur wal baitil ma'mur inir tabatun warka'un amir tabu inna jahannama kanat mirsada fi qirtas firqah. Baik, silakan. Baik, bagi bunda-bunda yang ingin bertanya, silahkan angkat tangannya. Kemudian silahkan bertanya hanya di seputar materi saja. Dan bertanya menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Silahkan, ada yang mau bertanya? Ayo bunda-bunda, Ya baik. apa tidak ada yang mau bertanya? Kalau begitu kami lanjutkan ya. Silahkan Ustaz. Kayak nggak ada yang nanya. Berikutnya pada huruf ro yang terqiq. Kapan dia dibaca tipis? Ya, ibu-ibu perhatikan nanti di rumah diingat-ingat rumusnya. Ya, ro dibaca tipis. Yang pertama pada ro yang berharokat kasroh. Ya, langsung kita bacakan contohnya. Linukhrija bihi habban wa nabata wa rizqun karim. Rih. Itu contoh ro yang tipis. Berikutnya, yang kedua, apabila kasroh bertemu dengan ro yang sukun atau ro yang diarufkan. Fadzakir innama anta mudzakir wa fir'auna dzil autad. Yang ketiga, apabila kasroh bertemu dengan 28 huruf yang sukun, lalu bertemu dengan ro yang sukun atau ro yang diarilkan. As-sihr, as-sihr, as-sihr. Wa harsun hijr, wa harsun hijr. Qasamul lidhi hijr. Dan yang terakhir apabila nih fathah atau kasroh bertemu ya sukun. Fathah atau kasroh bertemu dengan ya sukun, setelahnya ro yang sukun. Kan kalau di tadi yang tebal dia selain ya nih. Selain ya nih. Ya, selain ya tuh di yang ketiga. Kalau di sini harus bertemu dengan ya yang sukun. Karena ya gitu ya, dia huruf yang lebih cenderung tipis. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dhair.
Walaupun sebelumnya dia huruf isti'la, tetap dia tipis. Ghair, dzalikum khair. Nah, dan yang terakhir ada kapan ro dibaca tebal, kapan ro dibaca tipis. Nah, ini cukup panjang dan cukup ini ya, rumit kalau misalnya ibu-ibu tidak hafal rumusnya. Perhatikan. Rumus kapan ro itu dibaca tebal, kapan ro dibaca tipis, ya. Huruf isti'la yang pertama apabila kasroh, berarti di sini adalah 28 huruf. Setelahnya ro sukun. Ya, setelahnya ro sukun. Dan huruf isti'la yang berharokat kasroh. Berarti ada tuh 7. Nah, perhatikan tuh contohnya 28 huruf yang kasroh diawali kasroh ya. Ingat awalnya kasroh. Setelahnya ro-nya sukun. Setelahnya huruf isti'la yang berharokat kasroh. Itu ingetin rumusnya tuh. Contohnya dalam surat Asy-Syu'ara, fakana kullu fir. Fakana kullu fir. Fakana kullu firqin kattaudil azim. Tuh, huruf fa-nya di sini kasroh, ro-nya sukun dan bertemu dengan huruf isti'la yang berharokat kasroh. Maka dia boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Kalau yang tipis bagaimana? Fakana kullu firqin firqin. Kalau tebal fir 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 fir. Mana yang lebih mudah buat kalian? Nah, lihat perbedaan antara yang kasroh bertemu dengan ro sukun dan setelahnya kasroh sama yang ini teman-teman. Yang lihat di bukunya ini kasroh yang di huruf ro tebal kasroh sebelumnya ro kasroh sebelumnya kasroh juga tapi huruf isti'la selain yang berharokat kasroh tuh. Nih yang ke-8 lihat perbedaannya. Apa perbedaannya? Satu orang silakan jawab. Apa perbedaan yang tadi yang tipis tipis dan tebal, yang ini dibaca tebal? Ada hamzah wasol ya Ustaz ya? Kok hamzah wasol yang ke-8? Ya ke-8. Ya ada kayak wasol gitu loh Ustaz. Nggak ada wasol-wasolan. Bedanya ke-8, yang ke-8 sama. Coba nih, yang pada punya buku yang ke-8 sama yang tadi yang tipis tebal. Apa perbedaannya? Yang satunya itu berharokat, yang satunya tidak berharokat. Yang satunya berharokat, yang satunya tidak berharokat. Yang satunya kasroh, yang satunya lagi kasrotain. Apa sih? Enggak ada. Enggak. Lihat rumusnya. Subhanallah. Lihat rumusnya. Yang tarkik, ya, yang dibaca tebal dan tipis, pertamanya harus apa? Kasroh. Ini juga yang di sini harus, yang ditebal harus kasroh dan istilah. Selain kasroh Ustaz, dengar dulu. Dengerin. Nih, waduh. Oh iya benar. Oh, ya. Iya. Benar Ustaz saya. Masya Allah kan Ustaz. Yang pertama nih. Apa ini? Kasroh. Oke. Yang ini juga kasroh. Oke. Yang ini ro sukun, betul? Yang ini juga ro sukun. Oke, bagus. Ya Allah, gue bolak-balik ini. Yang ketiga sama-sama kasroh juga. Yang ketiga kasroh juga kan? Iya. Oke. Itu yang membedakan adalah selain berharokat
Kasroh. Jadi Kasroh. istilahnya selain kasroh. Sahih. Kalau yang tipis tebal berarti Kasroh Itu aja. kasroh aja. Kasroh aja kalau yang itu fathah dan doma. Sahih. Ih, pinter. Emang harus teriak-teriak dulu baru ya, pinter ya, Insya Allah. Baik. Ramean. Kita masuk pada catatan yang ditulis oleh perawi, penulis. Huruf ro pada kalimat al-qaitr. Al-qaitr. Surat Saba, Misr. Surat Yusuf, Nuzur. Al-Qamar, Yasr. Dan sama Yasr juga ada di Al-Fajr. Terus pada lafaz fa'asr. Asr. Apabila wakaf dan tanda sukun, maka dia dibaca tebal. Sekali lagi. Perhatikan. Di kalimat al-qitr, ko-nya harokat kasroh. To-nya Sukun. ro-nya Sukun. kayak itu ada di rumus berapa? Pertanyaannya. Ada di rumus yang mana tuh? 8. Betul. 8. Salah. Yang mana Ustaz contohnya? Ini al-qitr. Al-Qitr. Surat Saba ya. Ya ada di rumus Yang mana itu itu? Ustaz, yang boleh tebal boleh tipis. Boleh tebal. Harus Itu yang boleh tebal boleh tipis, setelahnya harus ro dong, tante. Ditarik di nomor Enggak. 3. Kok ditarkik nih? Tarkib Ustaz, nomor 7. Kan kasroh, sukun, ro-nya sukun. Di mana? Nomor 7. 7. Nomor 4. Tebal tipis Nomor Ustaz. 4. Astagfirullahaladzim, ibu-ibu. Nomor 6. Pokoknya kasroh, setelahnya sukun, setelahnya ro sukun. Ini, nih. Nomor 3. Tebal. Iya kan di sini harusnya tetap 28 huruf. Paham? Enggak. Kagak. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Taubat, saya taubat. Lah di sini kan huruf ko. Ya. Ini kan huruf ko. Di sini huruf to. Roknya pakof. Tonya apa sukun enggak? Kok jadi ada ro. Kan sih. Tonya sukun. Qaitr. Betul enggak itu? Paham. Lah, ilah. Ya. Terus setelahnya surat Saba, Misr. Sama tuh rumusnya. 3. Sama enggak? Berarti tebal ya. Sekarang Nuzur. Ada di rumus berapa? Ada di kok sama? Ini doma awalnya. Turunin contekannya. La ilaha illallah, Mas. 5. Contekannya turunin. Coba dibuka lagi. Lah lihat buku. Gua harus naik turun. 5 Ustaz. 5. Yang kali 5. Betul. Ya, dan makanya teman-teman ini dicatat nih ya, atau teman-teman hafalin tuh al-qitr, misr, nuzur, yasr, fa'asr, asr. Ya. Apabila wakaf dengan tanda sukun, maka dibaca tebal. Adapun pendapat di atas yang mengatakan itu boleh tebal, boleh tipis, tidak ada dalil dalam ilmu qiraat. Dia harus dibaca tebal berarti. Tidak boleh tebal atau tidak boleh tipis. Maksudnya nggak boleh tebal tipis, boleh pilih gitu, enggak. Hanya di kalimat ini ya, ingat, hanya di kalimat ini ya, saya hanya mengatakan hanya di kalimat ini. Berarti di kalimat lain ada tebal, ada tipis.
Berarti kalau yang di Al-Fajr itu Ustaz di ayat berapa sih yang Asr itu boleh tebal tipis ya Ustaz, itu masih boleh gitu. Wal fajr. Terus walayalin ashr. Wasyab. Yang mana? Yang pertanyaan yang mana? Walaili idza yasr. Nah Ya. itu Idza Yasr. Walaili idza Yasr. yasr. Yas berarti apa? Pertama apa itu? Yas berarti ada ya, sin sukun, rohnya sukun. Iya-nya apa? Fathah. Sinnya Sukun. lah ini masuknya ke sini dong, Bu. Bal. Nomor 3. Nomor 3, iya. Betul nggak itu? Betul. Berarti tebal. Tebal, iya. Oh, Siap? soalnya saya pernah dikasih tahu bahwa itu bisa ditipiskan juga Ustadz. Ya ini pendapatnya, ada pun pendapat hal ini boleh, ini ada tulisannya, ada pendapat hal ini boleh dibaca tafhim atau tarkik adalah perkataan yang tidak ada dalil. Berarti mulai sekarang tebal aja gitu ya Ustadz. Nah iya, kan ibu-ibu biasa cari aman, sekarang kenapa nggak cari aman? Baik, cukup. Kita masuk pada wakaf dan ibtida. Nah, wakaf dan ibtida ini, ibu hanya, teman-teman hanya perlu menyimak saja, tidak ada pertanyaan dalam sesi ini. Karena ini harus mengerti bahasa Arab. Harus mengerti bahasa Arab. Ya. Ini cukup menyimak saja. Pertama, ya, ada wakaf dan ibtida. Wakaf itu artinya berhenti dan ibtida itu artinya memulai bacaan. Yang pertama, menghentikan bacaan sejenak untuk mengambil napas lalu melanjutkannya kembali atau ikhtiyari. Ikhtiyari itu dalam rangka menguji. Ya, menguji murid. Yang pertama, ada wakaf tam. Apa itu dia sempurna maknanya? Sempurna dari sisi makna. Contohnya, wakaf tam, wakaf pada kata yang tidak memiliki hubungan setelahnya dari sisi lafaz dan makna. Berarti ceritanya putus. Ceritanya udah selesai. Ulaika humul muflihun. Ya. Kita buka artinya ulaika humul muflihun. Surat Al-Baqarah. Mereka orang-orang yang beruntung. Ya, sebentar. Dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Udah, titik. Berarti makna di kalimat sebelumnya ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Kenapa dia nggak berhenti? Karena masih ada terusannya. Dan mereka itu orang-orang yang beruntung. Udah, dia tidak ada sangkut pautnya dengan cerita yang kedua atau ayat berikutnya. Gitu ya. Dari segi lafaz dan makna. Maka bagaimana cara ibtidanya? Tadi kan kita berhentinya di sini di muflihun, berhentinya di sini. Maka kalian langsung mulai dari kalimat innalladzina kafaru. Langsung mulai dari kalimat innalladzina kafaru. Karena ini ceritanya sudah selesai nih. Ceritanya sudah selesai. Selesai. Ini cerita baru. Gitu. Paham? Ya. Dan memang harus bisa bahasa Arab. Kalau kita nanti ada penjelasannya. Kalau untuk orang awam harus seperti apa. Berikutnya ada wakaf kafi. Ini berbeda dengan wakaf tan. Wakaf yang tadi kan tidak memiliki hubungan, Sekarang yang memiliki hubungan dengan kata setelahnya, dengan kalimat setelahnya. Jadi ceritanya masih bersambung. Contohnya la yu'minun. Ada terusannya tuh, khatamallahu ala qulubihim. Terusannya
Khatamallahu ala qulubihim. Kita lihat sekarang artinya. Di sini dikatakan innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, wahai Muhammad. A'alzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Anda memberi peringatan atau tidak, mereka tidak akan la yu'minun, tidak akan beriman. Tapi ada terusannya. Ceritanya bersambung. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Karena Allah telah mengunci hati mereka, ya, dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka telah tertutup. Gitu. Kenapa? Contohnya begini ya kalimatnya. Kenapa mereka nggak mau beriman? Karena Allah telah mengunci hati mereka, pendengaran mereka, mata mereka, hidung mereka, bacot mereka, dan setelahnya. Gitu. Ya, itu adalah contoh pada wakaf kafi. Wakaf yang memiliki makna dari sisi atau kata keduanya, bukan dari segi lafaz. Ya, berikutnya ada wakaf hasan, wakaf yang baik. Wakaf yang memiliki hubungan dengan kata setelahnya dari sisi makna dan lafaz. Contohnya apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa artinya? Segala puji bagi Allah, pemilik alam semesta. Wakafnya pada Alhamdulillah. Lafaz Allah baik gak? Baik. Allah sempurna. Alhamdulillah. Gitu. Maka boleh kalian berhenti. Gitu. Maka mengulangnya dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Misalnya berhenti Alhamdulillah. Maka ngurangnya dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wakaf ini memiliki hubungan dengan kata setelahnya dari sisi lafaz dan makna. Gitu. Boleh wakaf tetapi catatannya. Boleh wakaf tetapi memulai dari kata yang sebelumnya. Misalnya kalimatnya tadi Alhamdulillah, maka mengulang dari kata sebelumnya. Tetapi jika diwakafkan itu di akhir ayat, maka disunahkan langsung ayat berikutnya. Contoh misalnya Alhamdulillah. Ternyata itu ayat terakhir. Apakah Anda harus mengulang dari Alhamdulillah lagi? Tidak perlu, langsung Rabbil Alamin. Tapi kalau itu di tengah kalimat, maka kalian mengulang daripada hukumnya, mengulang dari ayat sebelumnya. Diwajibkan. Itu namanya wakaf hasan. Dan berikutnya wakaf qobi yang buruk. Wakaf pada kata yang memiliki hubungan dengan kata setelahnya dari sisi lafaz dan makna. Karena wakaf pada kata-kata tersebut dapat mengurangi atau merubah makna. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Lihat surat An-Nisa ayat ke-43. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang beriman. Sini. Wahai orang-orang yang beriman, amanu la taqrabus shalah, tidak ada salat. Di sini wakaf pada kalimat as-shalah. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat. Atau janganlah kalian salat. Oh, jadi terpotong maknanya, janganlah kalian salat. Lah kok ada larangan salat? Kalau kalian berhenti di situ, padahal dia nggak boleh berhenti. Anda harus meneruskan di sini wa antum sukaro. Padahal kamu dalam keadaan mabok. Ada terusannya. Jadi jangan dipotong. Anda merusak makna. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat. Padahal kamu dalam keadaan mabuk atau tidak sadarkan diri. Maka tidak boleh, ini adalah wakaf yang buruk. Padahal kan kelihatannya bagus tuh dari segi lafaz. Al-sholah, yang kita tahu sholat apa? Al-sholah artinya sholat. Boleh kali ini, keren nih. La taqrabus sholah. Ya, boleh kali. Padahal kita merusak makna. Nah, itulah kenapa dikatakan kesempurnaan melakukan wakaf dilandasi atas pemahaman terhadap makna Al-Quran atau bahasa Arab.
Bagi yang belum menguasai bahasa Arab, maka melakukan wakaf sesuai dengan tanda-tanda wakaf pada mushaf. Tanda-tanda yang pada mushaf Mujamma Malik Fahd, catatan terakhir. Maksudnya cetakannya cetakan yang apa namanya Utsmani atau cetakan-cetakan yang Timur Tengah yang dicetak di Madinah gitu. Mushaf Mujamma. Ya. Nah, itu tadi wakaf. Berikutnya adalah ibtida. Jadi teman-teman untuk bab ini memang kenapa tidak ada pertanyaan, karena memang harus apa namanya kita mengerti bahasa Arab. Harus mengerti bahasa Arab. Gitu ya. Kalau enggak rada sulit. Berikutnya memulai. Tadi wakaf, sekarang ibtida. Memulai bacaan setelah wakaf. Ibtida juga dimulai dari ibtida tam namanya. Memulai bacaan dari kata yang tidak memiliki hubungan dari sebelumnya, kalimat sebelumnya. Tadi ulaika humul muflihun. Sesungguhnya mereka orang-orang yang beruntung, dan apa namanya, dan dilanjutkan di ayat berikutnya, innal ladzina kafaru. Gitu ya. Maka hukumnya boleh. Yang kafi juga sama, memulai bacaan dari kalimat yang ada hubungannya dari kata sebelumnya dari segi makna. A'adzartahum am lam tu'adzirhum la yu'minun. Tadi kan dikatakan bahwasanya wahai Muhammad, engkau beri nasihat atau tidak, peringatkan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Langsung khatamallahu ala qulubihim. Maka hukumnya boleh. Yang terakhir adalah memulai bacaan dari kata yang memiliki hubungan dengan kata sebelumnya dari sisi lafaz dan makna. Dan ini dibenarkan hanya pada awal kalimat saja. Contohnya, musbihin. Apa artinya musbihin? Terus kalau bilail artinya adalah malam. Musbihin artinya apa? Iya, nggak ada yang tahu. Pagi. Berikutnya, qabih. Wakaf yang buruk. Memulai dari bacaan yang memiliki hubungan dengan kata sebelumnya dari sisi lafaz dan bukan makna, dan lafaz dan makna, dan pada bukan awal kalimat. Contohnya, ulaika ala hudam mir rabbihim. Terus Anda berhentinya pada ala huda. Anda tidak mengulang kalimat sebelumnya. Gitu ya. Anda memulai langsung mir rabbihim. Nah, itu nggak boleh. Kalian itu karena merusak makna. Sekali lagi, kesempurnaan melakukan wakaf dilandasi atas pemahaman terhadap makna Al-Quran. Oleh karena itu disarankan bagi yang belum menguasai bahasa Arab agar melakukan wakaf sesuai dengan tanda-tanda wakaf. Ternyata masih banyak nih dari teman-teman yang ya sudah Ustaz, mau sesuai wakaf, napasnya tidak susah untuk apa namanya mengikuti wakaf. Maka ambil kata-kata yang aman. Contohnya ulaika mana nih? Ulaika, terus summa hatta misalnya. Terus haza gitu. Ambil kalimat-kalimat yang apa namanya yang aman. Haza, summa, hatta, ulaika, gitu, kata-kata yang aman. Jangan ambil kalimat yang sekiranya itu akan berubah makna. Gitu ya. Misalnya hatta, summa, haza, gitu. Misalnya depannya waw misalnya, gitu. Dan itu cari yang mudah. Nah, ini tanda-tanda wakaf kita sudah belajar. Nah, baru kita masuk kepada hukum nabaru. Nah, kita masuk pada hukum nabar. Baik, nabar adalah ya menekan bacaan pada huruf tertentu hingga suaranya lebih tinggi daripada huruf yang lainnya dengan tujuan menjaga huruf atau makna.
menjaga huruf atau makna. Nabar menurut ya penelitian Dr. Aiman Rusdi Suaid terbagi menjadi 5 posisi. Yang pertama, apabila wakaf ya pada huruf-huruf yang bertasdid. Apabila wakaf pada huruf-huruf yang bertasdid selain ya huruf gunnah. Selain huruf gunnah, maksudnya nun dan min dan huruf-huruf yang qalqalah. Selain huruf-huruf qalqalah. Contohnya, perhatikan kalimatnya ya, ibu-ibu dibaca pelan-pelan kalimatnya, jangan sampai salah baca tuh. Wakaf. Ya, berarti wakaf pada huruf yang bertasdid. Berarti hurufnya bertasdid. Selain, ada kalimat di situ selain gunnah, yaitu mim, nun, dan huruf-huruf qalqalah. Al-hayy, wabas, mustaqir. Terus mustamir, wabilu fatal, minal mas. Tuh. Huruf-huruf terakhirnya ada tasydid. Yang kedua, ada waw dan ya yang bertasdid. Sebelumnya wajib dhamma, fathah atau kasroh, nggak boleh sukun. Kalau sukun maka tidak berlaku hukum nabar. Contohnya al-quwwah, qawamin, sayyarah, syarqiyah, qobiyah, iyak, gitu. Ya, jadi waw dan ya yang bertasdid sebelumnya dhamma atau fathah atau kasroh. Yang berikutnya adalah intiqal atau mad lazim. Apa itu namanya? Mad lazim kalimi mustaqal atau mad lazim mustaqal kalimi. Perpindahan dari huruf mad ke huruf yang bertasdid. Walau bolin dabah, nggak boleh walau bolin. Nah, biasanya begitu tuh kesalahannya. Dabah nggak boleh. Tapi dabah, al-haqqah, al-fuqqah, bukan al-fuqqah, nggak boleh. Tahawun, nggak boleh tahawun, nggak boleh. Nah, itu intiqal, perpindahan dari mad ke huruf yang bertasydid. Yang keempat adalah hamzah yang didahului oleh mad atau lin, mad alif sukun atau mad lin. As-sama, si, su, syai, nggak boleh as-sama, as-sama, su, syai, nggak ada kedengaran ya as-sau, nggak ada kedengaran hamzanya. Harus as-sama, si, su, syai, as-sau. Kedengaran hamzanya jelas. Karena tadi di sini suaranya lebih tinggi nih. Dengar ini. Huruf tertentu sehingga suaranya lebih tinggi. Kalau Anda bacanya as-sama, si, su, as-sau, mana yang lebih tinggi? Nggak ada yang lebih tinggi. Nggak ada yang lebih tinggi. Harus as-sau, syai, su, gitu ya. Lalu yang alif tasniyah tadi atau iltiqau sakinain bil hadzaf hanya berlaku pada huruf alif. Falamma dzaqash syajarah wastabaqal bab. Ya, di sini ada ko, harusnya ko-nya dibacanya panjang nih. Nih kan harusnya ko-nya dibacanya panjang, tapi dia langsung melebur pada ash. Tuh, kepada huruf shin. Maka diberikan tekanan. Kosh jajaro. Kosh jajaro. Beda sama nirojim. Kalau nirojim, nggak ada matnya di situ. Kalimatnya nun, kasro,
ada alif lam ro, tasydid, nirro. Nggak ada, beda nih. Ini nggak boleh dinaberin. Karena syaratnya harus ada alif di huruf nunnya. Atau nunnya fathah, di sini alif boleh tuh. Karena ini kasroh tidak berlaku pada ya sukun dan wawu sukun. Dia nggak berlaku pada ya sukun dan wawu sukun. Wastabaqal bab wal qalal hamduli wa qalal hamdulillah. Dan catatannya 5 posisi di atas menurut penelitian, sekali lagi menurut penelitian Dr. Aiman Suaid. Ada gak naber di zaman dulu? Ada, tapi tidak masyhur seperti sekarang. Gitu ya, wallahu a'lam. Dan yang nomor 5 kecuali ya pada kalimat da'awallah. Da'awallah. Ini wawunya ada alif kan? Ini wawunya ada alif. Nih wawunya ada alif. Sama sama ini juga nih. Ko-nya ada alif, tapi ini tidak dinaberkan karena tidak memiliki kerancuan makna. Silakan. Silahkan yang mau bertanya angkat tangannya Bunda. Silahkan Bunda Irma Devita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Boleh nanya, nggak tahu nyambung nggak ini ya. Tadi yang mengenai yang apa nanti wakaf dan ibtidah. Kalau misalkan tadi kan percontohannya itu Al-Baqarah ya, Al-Baqarah 5 sama Al-Baqarah ayat 6 ya, Ustadz. Terus? Nah, kalau nggak salah, kalau misalkan di Quran Indonesia kan ain itu satu ain itu sampai 5 itu, Ustadz. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya kalau ain itu dari mana tuh, Ustadz? Satu ain gitu. Kan dulu juga Satu ain. Gimana? baca Al-Quran itu ada satu ain gitu lah, Ustadz. Di Al-Quran Indonesia, cetakan Indonesia suka ada yang ini makro. satu ain itu tanda iya, makro itu tanda. Satu ain itu bukan, itu tanda bahwasanya apa ya bahasanya ya, itu kayak menjelaskan satu kisah ini sampai di sini nih, turun asbabun nuzul ini sampai di sini, asbabun nuzul ini sampai di sini gitu kisahnya. Oh, kalau soalnya tadi kalau nggak salah saya juga ya Ustadz, yang Al-Baqarah ayat 5 dan 6 itu satu ain itu sampai Al-Baqarah ayat 6 gitu. Tapi di situ di keterangannya kan tidak beda makna ya. Apa tadi yang itu? Lupa. Ya itu aja Ustadz pokoknya. Begitu ya. Yes. Iya. Bentar. Ini kan ayat 5 kan ulai kaumul muflihun. Di situ ain maksudnya. Ainnya sampai yang 5, 6. Iya, yang innal ladzina kafaru sawaun alaihim anzartahum itu ain di situ. Iya, kalau nggak salah segitu Ustaz. Ini sebenarnya nggak ada hubungannya sama ain. Ini adalah wakaf dan ibtidah. Wakaf itu tepat berhenti, kapan dia harus berhenti, terus dia memulainya dari mana. Nggak ada hubungannya sebenarnya sama ain. Ngerti nggak? Iya, ya Ustaz. Tapi berarti nggak bisa disambung ke situ innalazina gitu ya Ustaz? Bentar, saya masih bingung pertanyaan. Saya sebenarnya jujur nih. Jadi misalnya gini, kan ini kan sesuai wakaf ya kalau kita berhenti kan. Ini kan ulaika umul muflihun, benar. Ini kan wakaf ya? Ini Ustadz, begini. Ini katanya satu kisah. Kata Ustadz ini udah selesai satu kisahnya. Sedangkan satu kisah itu kata Ustadz tadi bukan ininya beda ya, satu kisah ain, sama tandanya. Oh, ngerti. Bu, beda. Kalau satu kan kisah gini. Kan ada biasanya sahabat bertanya gitu ya, dikisahkan begini dari ayat berapa sampai ayat berapa gitu ya. Kisahnya gitu ya. Yang nggak ada hubungannya sebenarnya kisah ini sama kisah ini. Nabi itu kalau misalnya cerita di sini kisah ini
Sekali cerita itu bisa dua orang atau dua kaum. Satu Quran diceritakan dalam dua kaum misalnya. Ngerti nggak? Tapi dalam satu waktu dibacanya dalam dua waktu. Ayat ini menceritakan dengan ayat 5 sama ayat 6 itu orang yang berbeda. Diceritakan dalam orang yang berbeda ceritanya. Bukan orang yang sama. Ngerti nggak? Bukan kaum yang sama. Gitu. Paham? Insya Allah Ustadz. Iya, saya juga sampai bingung. Ya, next lanjut. Oke, baik. Selanjutnya Bunda Desi Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ini saya mau bertanya, Ustaz, pada di surat Al-Kahfi itu kan bisa ayat pertama itu bisa diwakaf di situ atau bisa lanjut karena ada seperti tanda sin itu loh, Ustaz. Sakta namanya. Ya, itu boleh berhenti di situ? Enggak, itu wajib. Itu wajib sakta itu. Sakta wajib namanya. Oh, wajib. Berarti lanjut ya, Ustaz ya? Iya, lanjut. Berhenti sejenak tanpa mengambil napas. Gitu. Nah, syukran, Ustaz. Ya, lanjut. Karena itu ada di babnya ini, surat wajib sakta itu. Nih. Ayo wajah qayyima. Itu di layar. Lanjut. Jangan Baik, ini ya, pertanyaannya di naber-naber dulu ya, jangan yang lain-lain dulu. Silakan Bunda Istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Tapi maaf, ini saya mau bertanya masalah ibtidah, Ustaz. Boleh. Baik. Saya mau bertanya kan dalam suatu kalimat, dalam suatu kalimat itu ada kata alladzi kan. Kita ya, mau ibtidah di alladzi. Itu sebenarnya kalau boleh. alladzi itu artinya apa, Ustaz? Oke, baik. Tergantung kalimatnya. Jadi kalimat alladzina misalnya. Kalau allazi doang nggak boleh. Kan kita ibtidanya di alladzi terusannya ada gitu. Maksudnya Bentar. Wakofnya di alladzi. Bukan. Wakofnya di setelahnya alladzi kan. Misalkan alladzina gitu kan. Ya, alladzi, contohnya nih alladzina kafaru. Anda berhenti di sini nih. Alladzina, ini kan ada innalladzina kafaru. Betul? Betul. Terus Anda seumpamanya innanya Anda nggak baca. Iya. Innanya nggak baca, nggak boleh. Nggak boleh, kecuali memang ini adalah tidak ada innanya sebelumnya. Maka boleh. Kalau tidak ada innanya boleh? Nggak boleh, boleh. Kalau nggak ada innanya boleh. Kecuali ada inna, Anda membaca dari kalimat alladzi, nggak boleh, memotong. Kan inna artinya apa? Sesungguhnya. Iya, gitu. Anda memotong kalimat. Oh, begitu, Ustaz. Naam. Baik, terima kasih, Ustaz. Ya. Lanjut. Sudah berapa? Sudah 3. Oke. Baik, cukup ya. Nggak ada yang nanya Nabro ya. Baik. Semuanya ada, saya pengen nabar. Ya, boleh deh. Boleh. Ini pakai deh. Ustadz cuman pengen ini aja, yang nomor 4, yang nabar. Pengen Ustadz yang baca. Itu saya pengen dengar nabarnya dia. Yang itu yang semua aja tolong bacain lagi. Maaf. As-sama ti su syai as-sau gitu. Nggak boleh as-sama ti su syau atau syai as-sau. Berarti dia menghilangkan apa itu? Nih, saya garis ini ya. Bisa kelihatan? Iya, iya. Ya, suara yang lebih tingginya nggak ada. Tidak diberikan haknya.
Oh, sama gitu ya. Iya. Jadi ngikutin harokat sebelumnya ya. Sama i. Oh, ya. Baik. Berikutnya ayat-ayat gharib ya. Sudah 4 ayat-ayat gharib. Baik. Kita mulai dari riwayat Hafs Ibn Asim dari jalur Syatibiyah. Di dalam Al-Quran ada tulisan-tulisan yang sering dibaca tidak sebagaimana mestinya. Agar terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran, maka berikut ini dijelaskan ayat-ayat tersebut untuk membacanya. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 245. Ya, dibaca apabila kalian temui huruf sin dan shad, sinnya berada di atas, maka dahulukan huruf sin. Di riwayat Hafs jalur Asim Satibiyah. Kalimatnya adalah waya besutu, ya. Boleh gak dibaca shad? Boleh. Boleh dibaca shad. Tidak merubah makna. Tapi disiplin ilmu gitu ya, disiplin riwayat itu adalah bagian dari adab. Nggak boleh mencampurkan ayat pertama Syatibiyah, ayat kedua Thayyibun Nasr, nggak boleh. Kecuali kalian dalam bab belajar, dan itu pun harus kalian harus mengerti dulu, baru praktek dengan guru, baru praktekkan di rumah. Jadi jangan coba-coba, gitu ya. Kalau untuk belajar boleh. Baspo. Berikutnya adalah baspo. Surat Al-A'raf ayat 69 pakai sin. Maka didahulukan huruf sin. Surat At-Tur al-musaytirun atau al-musaytirin. Maka di dalam riwayat Hafs bin Asim dari jalur Syatibiyah, maka didahulukanlah huruf shad. Tuh ditulis di sini, didahulukan riwayat Hafs lebih utama shad. Ya. Al-Ghasyiyah ayat 22 sama tuh, bimusaitir, dia didahulukan pakai shad. Kalau Al-Ghasyiyah dia tidak ada perbedaan dengan riwayat Thayyibun Nasr. Dia sama-sama pakai shad. Bimusaitirin, gitu ya. Maka kalau ada tanda sin di atas, maka dahulukan huruf sin. Nah itu saya rasa teman-teman udah sering baca ya. Lalu ada namanya imalah. Surat Hud ayat 41. Bismillahi majreha wal mursaha. Di kalimat majre ada istilah namanya imalah, memiringkan. Fathah yang dimiringkan ke kasrah dan alif yang dimiringkan ke ya, seperti dibaca orang timus, e-nya orang timur. Dan ro-nya dibaca tipis. Majre. Majre. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Karena ada contoh dari Nabi. Gitu ya. Kenapa cuma di kalimat itu doang? Ya Allah Rasulullah alam. Riwayatnya bagaimana? Tapi yang jelas ada contohnya dari Nabi. Dan itu begitulah yang didapat oleh para ulama. Sama seperti ismam. La ta'manna. Anda memonyongkan atau tidak, suaranya nggak akan berubah. Gitu ya. Tapi ada contohnya dari Nabi. Di surat Hud ayat 46 maka bacanya majreha wal mursaha. Gitu ya. Majreha wal mursaha. Dan surat Hud ayat 42 maka dia dibaca dileburkan huruf ba ketika bertemu dengan mim, irkam ma'na, diidghamkan huruf ba yang bertemu dengan mim. Ya, masih ingat rumusnya? Mutaja apa itu? Mutaja lisan. Sahih. Berikutnya surat Yusuf ayat 11. Di sini ada namanya ishmam. Ada juga ulama yang mengatakan raum, atau juga ulama mengatakannya ikhtilas. Raum di sini membaca sebagian besar harokat menjadi
sepertiga. Kalau ulama mengatakan bahwanya sepertiga harokat. Contoh raum atau ikhtilas adalah la ta manuna, la ta manuna, taknya dibaca jelas, la ta ma-nya juga jelas, la ta manuna, la ta manuna, itu namanya raum. La ta manuna, manuna, nunnya dibaca sepertiga harokat, la ta manuna, namanya raum atau ikhtilas. Tapi ulama lebih masyhur dengan kalimat ikhtilas. Lalu kalau ismam, dia dengan mengidghamkan semua huruf nun ke pertama ke nun yang kedua. La ta man, dan memberikan isyarat monyong. La ta manna. Gitu ya. Memberikan isyarat secara sempurna. La ta manna. Ya walaupun kalau nggak dimonyongin la ta manna sama. Tapi yang ada contohnya dari Nabi. Raum ya, harokat dhammah nun dibaca tidak sempurna tadi. Maksudnya raum itu nunnya dibaca sepertiga harokat. Gitu ya. La ta manuna. Tetap dia ada monyongnya. La ta manuna. Tetap dia monyong terus dikembalikan lagi. 6. Berikutnya adalah tashil. Surat Al-Fusilat ayat 44. Kalimatnya adalah jamiyyu wa arabi. Apa itu tashil? Tashil itu adalah meringankan. Apa yang diringankan? Apabila bertemu dua hamzah, ya, dua hamzah, yang pertama hamzah sukun, yang kedua, yang pertama hamzah berharokat, yang kedua hamzahnya sukun, maka cara bacanya adalah ditashilkan. Ya, pertama hamzahnya hidup, yang kedua hamzahnya sukun. Maka hamzah yang kedua diringankan bacanya atau ditashilkan. Sedangkan yang kedua dibaca sabar. Ya, maksudnya tasil itu dibaca ringan antara hamzah dengan alif. Maka bacanya kayak naik motor. Jamiyyu. Gitu. Kalimatnya adalah jamiyyu wa arabi. 6. Dan berikutnya adalah iltiqa'us sakinan bitahrik. Nah, ini bi'sal ismu. Bi'sal ismu. Ya. Atau ada orang juga mengatakan ini namanya adalah naql. Naql itu memindahkan harokat hamzah pada huruf sebelumnya menjadi bi'sal ismu. Nih, kalimat awalnya adalah bi'sal ismu. Bi'sal ismu. Ada bi'sal. Ini ada hamzah di sini. Hamzah di sini kan hamzah wasol nih. Bertemu dengan sin sukun, dia nggak bisa dibaca tuh. Ada hamzahnya, ada alif, hamzah wasol. Tuh, ada hamzah wasol di situ bertemu dengan sin sukun. Nah, nggak bisa dibaca tuh. Bi'sal lis. Masa ini hamzahnya nggak dianggap, makanya dipindahkan atau diberikan harokat di sini. Ini hamzah wasolnya dipindahkan ke depan. Nih, bi'sal ismu. Ya, hamzah yang ini dihilangin nih setelah lam ada hamzah wasol kan, dia dihilangin, dipindahin ke sini. Gitu. Dipindahin ke situ. Jadi bacanya bi'salismu. Bi'salismu. Ya, tapi di dalam riwayat Syatibiyah tidak ada namanya naqal. Adanya iltiqa'us sakinan bitahrik. Karena itu pertemuan dua huruf sukun. Ya. Dan cuma ada satu
di kalimat ini bi'salismu cuma ada satu tuh, surat Al-Hujurat saja. Ya, yang sebagian orang mengatakan namanya nakal. Ya, cuma ada satu. Jadi ingat, kalian perlu mengingat bahwasanya apa namanya, ketika membaca kalimat bi'salismu itu adalah iltiqa'u sakinan bitahrik, dengan menambahkan harokat sesuai dengan apa namanya, riwayat, yaitu memindahkan hamzah pada huruf sebelumnya menjadi bi'salismu. Apabila seorang hendak memulai bacaan dari alismu, maka dia membaca menjadi alismu atau lismu. Itu pun dalam rangka menguji murid, tidak boleh secara sengaja. Tidak boleh secara sengaja. Ikhtibari artinya adalah dalam rangka menguji. Ikhtiari dalam kesengajaan, nggak boleh. Jadi nggak boleh kalimat lismu, bi'sal, gitu. Berhenti ente berhentinya bi, terus bacanya alismu atau lismu, maka nggak boleh. Gitu ya. Kalau dalam ngetes maka boleh. Apa itu kalau misalnya berhenti di bis, terus hamzah wasolnya diberikan harokat apa misalnya? Boleh alismu, gitu. 6. Surat Al-Furqan 69. Apabila huruf ha, ya, ha dhamir, harokat kasrah atau dhamma bertemu dengan selain hamzah, maka dipanjangkan 2 harokat. Berarti di riwayat yang lain ada nih. Ya, kalimat adalah fihi muhanan. Ya, fihi muhanan. Surat Al-Furqan 69. Ya, huruf ha ya yang berharokat kasrah atau dhamma bertemu dengan selain hamzah, maka dia dipanjangkan 2 harokat. Gitu. Memang rumusnya begitu secara ilmu, tapi ini menunjukkan bahwasanya di riwayat yang lain ada yang pendek. Ya, ini menurut riwayat tadi Syatibiyah. Emang begitu kan harusnya, bukan. Ini menunjukkan bahwasanya kalau ditunjukkan begini di riwayat lain ada. Jadi nanti kalau ada yang dipendekin jangan disalahkan gitu. Kalian harus lihat dulu riwayatnya. Berikutnya Al-Kahfi yang wajib saktah. Ini wajib saktah ketika wasal. Wajib saktah ketika wasal. Ai wajah qayyima, gitu. Ai wajah qayyima, saktah itu kan artinya berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Mim marqadina hadza wa qila man raqa kalla bal rona. 6. 2 lagi. Berikutnya surat Ar-Rum. Ya, surat Ar-Rum ayat 54. Di dalam riwayat Hafs boleh pakai dhamma, boleh pakai fathah. Du'afin, du'afan. Ya, teman-teman bisa buka tuh. Kalau di buku kalian di Quran pasti dia pakai harokat fathah, tidak pakai dhamma. Tapi boleh nggak pakai dhamma? Boleh, di sini tulis boleh. Ya. Dalam riwayat, menurut riwayat Hafs, sekali lagi menurut riwayat Hafs, gitu ya. Jalurnya Syatibiyah, maka boleh nggak? Boleh. Didahulukan pakai fathah. Kalau kalian buka buku, kalian lihat surat Ar-Rum ayat 54, maka di situ dia pasti pakai fathah, pasti tuh. Karena saya sudah cek. Nah, ini baru namanya sifir mustadir. Apabila dia berada di tengah kalimat, maka dia tidak dibaca. Baik, silakan. Poin-poin yang ini ya, jangan kembali ke belakang ya. Poin-poin berikutnya. Baik, silakan yang mau bertanya. Silakan Bunda Eva. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yang tadi itu nakal itu apa? Nakal itu adalah sebutan ulama-ulama Indonesia. Nakal itu memindahkan hamzah ke huruf sebelumnya, setelahnya. Ini kan coba lihat di layar deh. Itu kan coba Ibu, itu kalimat bacanya gimana ini? Yang ini bacanya nih. Bi'salismu. Bukan, jangan ininya nggak usah dibaca.
ininya nggak usah dibaca. Ini. Al-ismu. Nah, ini ada hamzahnya nggak dibaca. Ini kan hamzah wasal. Oh. Nah, itu namanya iltiqa usakinain. Ini kan sukun, ini sukun. Gitu. Nggak, nakal itu penyebutan oleh ustadz-ustadz Indonesia. Gitu ya. Tapi menurut riwayat bukan namanya nakal, tapi namanya ada iltiqa usakinan bitahrik. Gitu. Syukur. Makanya itunya dihilangkan. Ya. Lanjut. Baik, Bunda Lian, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Itu yang saktah di Al-Kahfi ayat Iya. 1 itu kan panjang banget Ustadz. Terus kalau misalnya kita nggak berhenti di situ berarti kita ngelanjut itu biar nafasnya itu gimana? Bentar, saya buka dulu. Anda mau berhenti Di saktah kan yang itu saktah kan tempat wakofnya itu ada saktah maksud saya begitu kan yang di Al-Kahfi ayat 1 itu kan panjang banget biasanya kan nggak kuat kita. Iya, Anda mau berhenti di kalimat yang mana? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Berhenti di situ dulu maksudnya. Ya, terus Oke, terus ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzir gitu langsung. Berhentinya di mana? Berhenti misalnya qayyiman liyunzir ba'san syadidan min ladun. Boleh berhenti begitu. Boleh ya. Terus sama ini Ustadz, kalau di Quran Utsmani sama Quran yang cetakan di Indonesia itu biasanya tempat wakaf-wakafnya itu berbeda Ustadz. Itu Iya, kenapa betul. ya? Ya, itu juga ada koreksian para ulama. Makanya itu soal penulisan. Namanya khot-khot. Ya, itu ada perbedaan penulisan ulama gitu ya. Kalau misalnya di Utsmani ada lam misalnya, ada mamnu. Di Indonesia ternyata kolam gitu, berbeda. Maka mana kita kembali ke cetakan Timur Tengah gitu. Kita kembali kepada cetakan Timur Tengah. Itu banyak dibahas oleh para ulama. Gitu. Ya Allah, Rasulullah alam itu kalau ada perbedaan yang mushaf Indonesia gitu, maka kembali ke mushaf yang Utsmani. Gitu. Setahu saya ya. Saya tidak bisa juga menyalahkan wah ini karena saya nggak ada andil di dalam. Gitu. Ya Allah, Rasulullah alam. Silakan. Terima kasih Ustadz. Silakan Bunda Irma. Itu Ustadz mengenai sifrul ya. Sifr itu Ustadz ada 2 ya Ustadz ya? Iya, ini yang ada bulat lonjong sama nah ini yang buat ini ada tuh yang bawahnya. Yang bawahnya. Itu yang di akhir. Yang ini pertama lonjong kan? Yang pertama yang bulat ini kan? Nah, ini yang saya bukain yang lonjong nih, yang berada di akhir dengan menetapkan alif. Kalau dia waqaf tapi tidak, kalau di watsol dia tidak dibaca. Yang mustatil yang mustatil. Ya, ini kan mustadir yang di tengah. Kalau di akhir mustatil. Iya. Dengan menetapkan alif. Tapi sama-sama bulatnya sama-sama bulat. Lah kagak. Bulatnya ada yang lah ini lonjong. Makanya coba di layar tuh lihat tuh. Saya udah gedein tuh. Itu lonjong kan? Iya. Nah, ini lonjong. Yang ini bulat. Yang ini bulat. Beda. Iya, Ustaz. Jadi kalau yang bulat namanya mustadir. Yang lonjong namanya mustatil. Gitu. Dan yang lonjong itu pasti ada di akhir, Bu. Pasti. Nggak mungkin dia ada di tengah. Itu riwayatnya itu Ustaz, ada, maksudnya kenapa ya ada yang bulat yang di tengah gitu, Ustaz? Sebagai ini namanya ziyadah. Tambahan namanya ziyadah itu. Memang dalam ilmu rasam itu ada ziyadah, ada tambahan. Mau di riwayat apa saja ada. Mau di semua riwayat itu ada ziyadah. Memang begitu tambahannya, ziyadah.
Ada wawu ziyadah, alif ziyadah, ya ziyadah. Ziyadah itu tambahan dalam bahasa Arab. Kenapa? Apakah dibutuhkan untuk kalian orang-orang yang tajwid? Itu dibutuhkan untuk ahli lughah, ahli bahasa. Ya, karena ada ilmu tafsir, ada balaghah, ada mantik, ada bayan gitu. Kalau di dalam ilmu tajwid, kalian hanya belajar pada pengetahuan tentang sifir saja. Gitu. Lanjut. Terakhir, ada lagi? Satu orang lagi, Bunda Eko, silahkan. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya mau nanya perbedaan rum dan ismam ya, ismam ya. raum, bukan rum, raum. Berarti raum. Raum ya, dan ismam. Raum itu membaca sepertiga harokat. Membaca sepertiga harokat. Iya, membaca sepertiga harokat. Ismam itu membaca sempurna dengan memonyongkan sempurna. Itu perbedaannya. Cara bacanya raum itu la ta manuna. Beda tuh, la ta manuna. Kalau ismam la ta manna. Beda. Cara bacanya udah beda. Gitu. Berarti hanya satu saja ya Ustadz ya? Maksudnya? Enggak, contohnya hanya ini saja ya di surat Yusuf 11 ya. Cuman ada itu doang, yang lain nggak ada. Makanya disebut bacaan khusus, karena cuma ada satu-satu dalam Al-Quran. Nggak ada dua contoh. Gitu. Iya, ya. Baik Ustadz, terima kasih. Nah. Lanjut. Sudah 4 orang Ustadz. Masih. Baik. Berikutnya pada sifir mustatil. Apabila kalian temui ya bulatan yang lonjong berada di akhir, maka dia menetapkan alif. Contohnya, lakinna al-dhununa ar-rasula. Tapi kalau misalnya di wasol, maka nggak dianggap. Tidak dibaca. Tidak dibaca. Nah, di sini ada penjabaran setiap lafaz ana, hamzah, ana, hamzah dan nun. Nunnya harus tasniyah. Maaf. Nunnya harus mat. Nunnya harus mat. Di kalimat ana, pokoknya setiap kalimat ana pasti di atasnya di Rasm Usmani pasti di atasnya ada lonjong bulat. Yang lonjong ya, bukan yang bulat. Di kalimat ana itu pasti ada lonjong bulat. Nah, itu tidak dianggap ya, tidak dianggap alifnya. Jadi bacanya bukan ana, nggak dibaca panjang tapi dibaca pendek. Nah, hanya di kalimat ana saja ya, hanya di kalimat ana. Sekali lagi, hanya di kalimat ana. Ada banyak dalam Al-Quran tuh. Di kalimat ana, terus ada lonjong bulat di kalimat nunnya. Lalu lafaz salasila, ya, salasila surat Al-Insan ayat 4. Dia boleh menetapkan, boleh juga membuang hazaf kalau dia waqaf. Boleh menetapkan, boleh juga dihazaf. Boleh dengan dua cara atau dengan dua wazan. Menetapkan alif atau menghazafkan huruf lam. Membuang huruf lam. Gitu ya. Kalau kalian waqaf. Kan kalau waqaf harusnya kan salasila. Tapi di khusus ayat ini riwayatnya boleh kalian menetapkan atau boleh kalian buang. Yang lain nggak boleh. Yang lain kagak boleh. Gitu. Nah, berikutnya surat An-Naml ayat 36. Atani. Nah, di sini ada ya kecil setelahnya tuh. Atani, ada ya kecil belakangnya. Ada ya kecil. Di Mushaf Indonesia ada nggak? Mushaf Indonesia nggak ada.
Di mushaf Indonesia enggak ada. Surat An-Naml ayat 36 coba dibuka. Tiga puluh lima, 36. Nah, ini dia nih. Falamma ja'a Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama ataniyah. Tuh, ataniyah. Enggak ada atani. Ya. Fama ataniyah. Kita kembalikan ke riwayat. Di sini ketika dia sukun dibaca fathah, ketika ya kecil itu dibaca fathah ketika wasal. Atan, atau ketika wakof dibaca dengan dua cara, menetapkan ya misalnya menetapkan ya atani, ya-nya jadi sukun, harusnya nunnya panjang, atau membuang ya atan gitu ya. Tapi di riwayat ini ya dia di buku cetakan apa namanya Indonesia, dia tidak ada itunya, tidak ada apa namanya, enggak ada ya-nya. Fama atan ya fama atani Allah. Dan di sini kalau ini kan cetakannya cetakan Rasul Musmani ya. Maaf, ini cetakan Indonesia. Oh, cetakan Indonesia pakai ya di sini. Atania. Kalau mau berhenti atani boleh, atau atan boleh. Membuang ya atau menetapkan ya. Nah, ini boleh dengan dua cara. Boleh atani, boleh dengan atan. Ketika wakaf dengan membuang ya dalam bacaan boleh dengan sukun sempurna atau dengan raum. Ya, dengan sebagian harokat kasroh. Dengan raum, apa namanya? Perhatikan kalimatnya. Ketika wakaf dengan membuang ya. Ingat, dengan membuang ya. Jadi ya-nya nggak dianggap. Boleh dengan sukun sempurna atan, atau dengan raum atan 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 gitu. Boleh dengan raum sepertiga harokat. Tapi masyhurnya dia dibaca sempurna. Berikutnya, ini ya, apa namanya? Kemarin kita udah bahas nih, apa namanya? Kalimat surat Al-An'am ayat 143, 144 boleh dibaca dengan dua cara. Atau surat Yunus ayat 51 dan 59, dan surat Yunus ayat 59 dan ayat An-Naml ayat 59. Boleh dengan dua cara. Boleh dengan mat lazim, kalimi mukhaffaf, atau tashil. Bacanya az-zakaroin, al-ana, Allahu, atau dengan tashil. Az-zakaroin, az-zakaroin, al-ana, Allahu. Boleh tuh. Pilih salah satu, mana yang gampang. Tashil di sini hamzah yang pertama dibaca jelas. Sedangkan yang kedua dibaca samar antara hamzah dengan alif. Allahu, az-zakaroin, al-ana. Tapi kalau pakai mat lazim, az-zakaroin wajib 6. Al-ana, Allahu. Ya, dan tadi yang terakhir surat Al-Syu'ara, dia dibacanya boleh tipis, boleh tebal. Tadi udah disebutkan ya. Bacanya boleh firqin atau firqin. Silakan. Silakan yang mau bertanya, Bunda. Angkat tangannya, Bunda. Silakan, Bunda Irma.
Ya Ustadz, maaf. Yang itu yang tadi Ustadz yang contoh di Al-Insan tentang sifir. Ya, terus? Ya itu kan di akhir kalimat ya. Terus ada Hmm. sambungannya coba Ustadz. Itu cara bicaranya gimana antara yang di waqaf dan di wasol ke ayat berikutnya. Karena itu ada sifirnya ada berapa ya gitu setelah ayat itu teh. Gimana? Jadi Al-Insan Al-Insan. Ustadz bisa nyari ke Al-Insan 15-nya nggak? Al-Insan 15 ya. Allah. Ya, yang ditanyain apa? Yang Ayat tadi 15 kan? ya ayat 15 itu kan ujungnya qawariro gitu status ada sifur itu ya sifir. Nah, lanjut kalau misalkan kita mau wakaf gimana atau mau lanjut ke ini di sini juga qawarironya ada juga kan Ustadz itu tuh gitu. Jadi Ya. gimana tuh bacanya? Ini bacanya kanat qawariro kalau Anda wakaf. Kalau wasol kanat qawariro min fiddatil qaddaruha taqdiro gitu. Berarti ini kalau di wasol berarti yang sifir ininya nggak dianggap gitu ya? Iya, kan tadi penjelasan gitu ya. Jadi nggak dianggap dia. Jadi qawariro min qawariro min gitu cara bacanya ya. Kalau berhenti Ustaz, sekali lagi Panjangin qawariro. Oh, bukan qawarir ya Ustaz. Qawarir itu bukan ya? Bukan, kan tadi penjelasannya di sini dikatakan kalau dia berhenti, dia menetapkan alif. Dia kalau huruf alif yang di atasnya itu bulatan lonjong dibaca ketika wakaf, tidak dibaca ketika wasol. Dia dibacanya panjang. Dibacanya panjang. Lakin, nah kalau berhenti. Kan tadi pertanyaannya, nih kan kalimat gini. Qawariro. Itu wakaf. Ya. Kalau wasol, qawariro. Lanjut ke ayat setelahnya. Gitu. Setelahnya juga ada sifirnya juga Ustaz. Jadi dibacanya Nah, iya. itu. Kalau sifir yang kedua itu beda. Sifir yang kedua kan bukan lonjong. Jadi kalau mau berhenti di situ berarti di qawarir gitu ya, yang berhenti Iya, di situ. qawarir. Betul. Tapi nggak boleh berhenti qawarir. Artinya apa itu? Qawarir. Nggak boleh ya. Di qawarir itu nggak boleh berhenti di situ. Kalau mau berhenti, gini ya, di qawariro cukup. Jangan Anda menyusahkan bacaan Anda sendiri. Ya, Anda cukup dengan fakanat qawariro. Berhenti sudah. Gitu. Kalau terus lanjut lagi qawariro min fiddati qaddaruha gitu. Ya Ustaz. Ya, jadi jangan Anda bisa melawasol di atas terus berhenti di kalimat qawaril, kristal kristal yang apa gitu. Ya. Barakallah. Kristal yang jernih. Iya, yang jernih. Ya, lanjut. Baik, silakan Bunda Deni. Terima kasih, Kak Mei. Pak Ustadz, tolong tolong lihat pengucapan fir, ro yang tarkik dan yang tipis. Yang tebal dan tipis. Maksudnya dicontohkan. Saya pengen lihat Pak Ustadz. Oke, baik. Kalau gitu saya berhenti merekam ya.